Selamat datang Ketua PGRI Kabupaten Polewali Mandar atau yang mewakili beserta rombongan. Selamat datang Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan atau yang mewakili Bapak Sekretaris Dinas Kabupaten Polewali Mandar beserta rombongan. Dan selamat datang para tamu undangan. Bapak Ibu hadirin sekalian diharapkan memasuki ruangan acara segera dimulai. Demi hikmatnya acara kita ini diharapkan Bapak Ibu hadirin sekalian mengaktifkan HP dalam mode silent. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, dalam hal ini diwakili Bapak Sekretaris Dinas. Yang kami hormati Ketua PGRI Kabupaten Polewali Mandar atau yang mewakili. Yang kami hormati Kasih Pendidikan Madrasah Kementerian Agama Kabupaten Polewali Mandar. Yang kami hormati Camat Binuang, yang kami hormati Ketua Pokjawas Kementerian Agama Kabupaten Polewali Mandar, yang kami hormati Korwil Dikbud Kecamatan Binuang, yang kami hormati Ketua PGRI Kecamatan Binuang, yang kami hormati para pengurus ranting PGRI Kecamatan Binuang, yang kami hormati Ketua K3S Kecamatan Binuang, dan yang kami hormati Kepala Sekolah dan Guru se-Kecamatan Binuang, serta yang kami hormati Bapak Ibu para tamu undangan. Acara konferensi kerja cabang Konketcap 3 PGRI Cabang Binuang, pelepasan purna bakti Kepala Sekolah dan Guru, serta acara peringatan Maulid Nabi Besar Muhammad SAW segera dimulai. Acara pertama, pembukaan oleh protokol. Saya selaku protokol mengajak para tamu undangan untuk memulai acara ini dengan bersama-sama membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Acara kedua, pembacaan ayat suci Al-Quran oleh Ramla SAG. Kepada Ibu dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Liman kana
ولما وما زادهم إلا إيمانا وتسليما صدق الله العظيم. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikianlah pembacaan ayat suci Al-Quran oleh Ramla SAG. Kepada Ibu kami ucapkan terima kasih. Semoga pembacaan ayat suci Al-Quran tadi mendapatkan pahala bagi orang-orang yang mendengarkan, khususnya bagi orang yang membacakan. Amin ya rabbal alamin. Acara selanjutnya menyanyikan lagu Indonesia Raya dan Mas Perdiri. Hadirin dimohon berdiri.
Silakan duduk kembali. Acara selanjutnya, laporan panitia pelaksana kepada Ibu Ketua Panitia, kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Polewali Mandar atau yang mewakili beliau, yang saya hormati Ketua PGRI Kabupaten Polewali Mandar atau yang mewakili beliau bersama pengurus, yang saya hormati Kasih Pendidikan Madrasah Kementerian Agama Kabupaten Polewali Mandar, yang saya hormati Camat Binuang, yang saya hormati Pokjawas Kementerian Agama Kabupaten Polewali Mandar, yang saya hormati Korkalul Dikbud Kecamatan Binuang, yang saya hormati Ketua PGRI Cabang Binuang bersama pengurus, yang saya hormati Ketua K3S Kecamatan Binuang, yang saya hormati pengurus ranting PGRI se-Kecamatan Binuang, yang saya hormati para kepala sekolah dan rekan-rekan guru yang selalu menjadi andalan di setiap kegiatan di Kecamatan Binuang. Marilah kita bersama-sama panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang selalu memberi nikmat kepada kita, yang selalu memberi kesehatan kepada kita semua, sehingga kita bisa hadir bersama-sama di tempat ini guna melaksanakan Maulid sekaligus Kongker Cap 3 PGRI Cabang Binuang dan pelepasan Purna Bakti guru dan kepala sekolah sewilayah Kecamatan Binuang. Salawat serta salam tidak lupa kita kirimkan kepada junjungan kita Nabiullah Muhammad SAW, Nabi pembawa kebenaran untuk kita semua. Semoga di yaumil akhir kelak kita mendapatkan syafaatnya. Terima kasih kepada para bapak kepala sekolah dan ibu guru yang telah menjadi donatur yang begitu dermawan menyisihkan rezekinya untuk acara ini. Terima kasih juga kepada seluruh panitia yang telah mulai dari awal kegiatan ini tidak mengenal siang dan malam, selalu berusaha berkumpul bersama-sama demi kesuksesan acara kita. Semoga semua usaha dan kerja keras para panitia diganjar pahala oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terima kasih juga para hadirin semua tanpa kecuali yang telah menyempatkan hadir di acara peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW, karena tanpa kehadiran Bapak Ibu kita yakin acara ini tidak akan berjalan lancar. Hadirin yang saya hormati, marilah kita jadikan momentum peringatan Maulid ini sebagai sarana mempererat tali persaudaraan antara kita semua sesama umat muslim maupun yang non. Mohon maaf jika pada saat pelaksanaan Maulid ini pelayanan baik jamuan atau apapun itu yang mungkin kurang berkenan di hati para hadirin. Semua itu kami sudah berusaha semaksimal mungkin dan insya Allah bernilai ibadah di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Untuk itu Bapak Ibu sampai di sini, terima kasih atas perhatian dan kerjasamanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Acara
Acara selanjutnya, pembacaan surat keputusan pengurus PGRI Kabupaten Polewali Mandar tentang pergantian antar waktu PAW PGRI Cabang Binuang yang akan dibacakan oleh Bapak Sekretaris PGRI Cabang Binuang. Kepada Bapak dipersilakan. Mana Pak Haruna? Yang ada nomor di sini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Persatuan Guru Republik Indonesia, pengurus Kabupaten Polewali Mandar. Keputusan pengurus Persatuan Guru Republik Indonesia Kabupaten Polewali Mandar nomor 108-SLB-3203-12-2023 tentang Dewan Pembina Susunan dan Personalia Pengurus PGRI Cabang Binuang Kabupaten Polewali Mandar, pergantian antar waktu masa bakti 2022 tahun 2024-2025 dengan rahmat Tuhan Yang Maha Esa menimbang dan selanjutnya mengingat dan selanjutnya memperhatikan dan seterusnya memutuskan menetapkan keputusan pengurus PGRI Kabupaten Polewali Mandar tentang pengesahan Dewan Pembina Susunan dan Personalia Pengurus PGRI Cabang Binuang Kabupaten Polewali Mandar masa bakti 22 tahun 2020 sampai 2025. Pertama, memperhatikan dengan hormat pengurus PGRI Cabang Binuang masa bakti 2020-2025 yang mengundurkan diri dan atau mengkasih yang ucapan terima kasih karena atas jasa dan pengabdiannya sebagai PGRI kepada PGRI. Kedua, mengesahkan pengurus PGRI Cabang Binuang pergantian antar waktu masa bakti 22 hasil konferensi cabang PGRI Cabang Binuang pada tanggal 23 Agustus 2021 dan rapat pergantian antar waktu pada tanggal 17 Oktober 2024 dengan susunan dan personalia selengkapnya sebagaimana tercantum dalam lampiran 1 yang menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari keputusan ini. Ketiga, mengesahkan Dewan Pembina Pengurus PGRI Cabang Binuang masa bakti 22 selengkapnya sebagaimana tercantum dalam lampiran 2 yang menjadi bagian yang tidak terpisah dari keputusan ini. Keempat, masa bakti Dewan Pembina Pengurus PGRI Cabang Binuang adalah masa bakti 22 tahun 2020-2025. Keempat, surat keputusan ini berlaku sejak tanggal pelantikan dan akan diperbaiki seperlunya apabila ternyata terdapat kekeliruan. Ditetapkan di Polewali Mandar pada tanggal 17 Oktober tahun 2024. Pengurus PGRI Kabupaten Polewali Mandar masa bakti 22 tahun 2019 sampai 2024. Ketua Haji Andi Masir Masdas Estos MSI. Sekretaris Sirajat SPD MPD. Lampiran 1, surat susunan pengurus PGRI Cabang Binuang nomor 108-3203-22-2024 tanggal 17 Oktober 2024. Susunan dan personalia pengurus PGRI Cabang Binuang pergantian antar waktu masa bakti 22 tahun 2024-2025. Bendahara Dahriana Mustaqim SPD, bidang pengembangan profesi Muhammad Saleh SAG dan pengembangan pendidikan khusus dan non formal Munira SPD, ditetapkan di Polewali Mandar pada tanggal 17 Oktober 2024. Pengurus PGRI Kabupaten Polewali Mandar masa bakti 22 tahun 2019 sampai 2024. Ketua Haji Andi Masir Masdar Estos MSI, Sekretaris Sirajat SPD MPD. Demikian, Allahumma bi'ilafan tarik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikianlah pembacaan surat keputusan pengurus PGRI Kabupaten Polewali Mandar tentang PAW PGRI Cabang Binuang. Kepada Bapak Sekretaris PGRI Cabang Binuang kami ucapkan terima kasih.
Acara selanjutnya pelantikan pengurus pergantian antar waktu PAW PGRI Cabang Binuang. Nama-nama yang disebut dipersilahkan ke depan dan kami memohon kesediaan Bapak Ketua PGRI Kabupaten Polewali Mandar yang diwakili oleh Bapak Sekretaris Umum PGRI Kabupaten Polewali Mandar. Dengan ucapan Bismillahirrahmanirrahim pada hari ini Dionkan kembali Pak. Ya, mati sudah. saya ulangi. Dengan ucapan Bismillahirrahmanirrahim pada hari ini Kamis tanggal 17 bulan Oktober tahun 2024 bertempat di Aula Min 2 Polewali, Desa Rea, Kecamatan Binuang, Kabupaten Polewali Mandar, disaksikan oleh peserta konferensi kerja PGRI Cabang Binuang. Dengan ini saya melantik saudara-saudara sebagai pengurus PGRI Cabang Binuang penggantian antar waktu atau PAW masa bakti 2022 2024 2025 yang dipilih secara sah dalam konferensi kerja PGRI Cabang Binuang yang diselenggarakan pada tanggal 17 Oktober 2024. Semoga Tuhan Yang Maha Esa meridhoi dan selalu memberikan petunjuk kepada saudara-saudara dalam mengelola roda organisasi. Binuang 17 Oktober 2024, Pengurus Persatuan Guru Republik Indonesia PGRI Kabupaten Polewali Mandar atas nama Ketua, Wakil Ketua 1 Syamsul Muhtar SPD. Janji pengurus. Pada hari ini, Kamis 17 Oktober tahun 2024, disaksikan oleh para peserta konferensi kerja PGRI Cabang Binuang. Saya berjanji bahwa 1. Saya akan menjalankan kewajiban saya sebagai pengurus PGRI Cabang Binuang pergantian antar waktu masa bakti 22 tahun 2024 2025 sesuai dengan wewenang, tugas dan kewajiban yang diberikan kepada saya. 2. Dalam menjalankan tugas dan kewajiban tersebut, saya akan senantiasa mematuhi segala ketentuan anggaran dasar dan anggaran rumah tangga PGRI, keputusan Kongres, Konferensi Kerja Nasional, dan keputusan lain yang ditetapkan sebagai kebijakan organisasi. 3. Saya akan melaksanakan, mempertahankan, dan menjunjung tinggi kode etik dan ikrar guru Indonesia. 4. Saya akan bekerja dengan sungguh-sungguh dan apabila secara berturut-turut selama 3 bulan tidak aktif dalam kegiatan organisasi
atau tidak mengikuti rapat pleno atau rapat koordinasi pengurus selama tiga kali tanpa alasan yang jelas, maka saya bersedia diberhentikan, dilakukan pergantian pengurus antar waktu. Janji ini saya ucapkan dengan sungguh-sungguh dan mempertahankan jabatan dan kehormatan diri saya. Semoga Tuhan Yang Maha Esa memberkati PGRI serta perjuangan kita semua. Binuang, 17 Oktober 2024. Atas nama Ketua PGRI Kabupaten Polimandar, Haji Andi Masri Masdar Esos MSI. Terima kasih. Apa boleh juga? Alay. Acara selanjutnya sambutan Ketua PGRI Cabang Binuang. Kepada Bapak Ketua PGRI Cabang Binuang kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah. Puji syukur senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala, Tuhan Yang Maha Esa, di mana pada hari ini kita masih diberikan kesempatan, kesehatan dan kekuatan sehingga kita bisa hadir di aula ini untuk mengikuti acara Konkercap 3 PGRI Cabang Binuang yang dirangkaikan dengan pelepasan purnabakti para kepala sekolah dan guru sekecamatan Binuang. Salam dan taslim kita kirimkan ke perjuangan kita Nabiullah Muhammad SAW, Nabi rahmatan lil alamin. Bapak Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Polewali Mandar yang saya hormati dan saya banggakan, dalam hal ini diwakili oleh Bapak Sekretaris Dinas Pendidikan Kabupaten Polewali Mandar. Yang saya hormati dan saya banggakan, Ketua PGRI Kabupaten Polewali Mandar bersama rombongan, dalam hal ini diwakili oleh Wakil Ketua 1 PGRI Kabupaten Polewali Mandar. Yang saya hormati dan saya banggakan, Bapak Camat Binuang. Yang saya hormati dan saya banggakan, Bapak Kasih Pendidikan Madrasah Kementerian Agama Kabupaten Polewali Mandar. Yang saya hormati dan saya banggakan, Bapak Ketua Popjawas Kementerian Agama Kabupaten Polewali Mandar. Yang saya hormati Korwil Kecamatan Binuang. Yang saya hormati dan saya banggakan, Ketua K3S. Yang saya hormati dan saya banggakan, Ketua Komite MIN 2 Polewali. Yang saya hormati dan saya banggakan, para bapak-bapak dan ibu-ibu Purnabakti, baik itu kepala sekolah maupun guru. Yang saya hormati dan saya banggakan, para anggota PGRI Cabang Binuang dan para pengurus PGRI Ranting Sekecamatan Binuang, hadirin dan hadirat yang saya muliakan.
Jadi sebelum saya lanjut, saya mengucapkan selamat kepada anggota PGRI Cabang Binuang yang baru saja dilantik. Semoga tugas yang diemban ke depannya merupakan suatu tugas yang dapat dipertanggungjawabkan dan tetap amanah. Amin ya rabbal alamin. Bapak-bapak, ibu-ibu yang saya hormati dan saya muliakan, jadi saya ucapkan terima kasih banyak tanpa terkecuali atas kehadiran Bapak-bapak dan ibu-ibu untuk menghadiri undangan kami dari pengurus PGRI Cabang Binuang. Jadi kami cuma menyampaikan bahwa pelaksanaan Konker-Cap ini, khususnya Purna Bakti dan pelepasan Purna Bakti dan dirangkaikan dengan Maulid, betul-betul murni partisipasi daripada guru-guru yang ada di Kecamatan Binuang, baik itu dari Dinas Pendidikan maupun Kementerian Agama. Jadi ini suatu kolaborasi yang alhamdulillah baru tahun ini. Kemudian mengenai Konker-Cap, jadi kita menggunakan dana iuran PGRI yang dikelola oleh Cabang Binuang. Jadi saya sampaikan kepada bapak-bapak dan ibu-ibu bahwa baru kali ini diadakan Konker-Cap yang dirangkaikan dengan Purna Bakti, pelepasan Purna Bakti dan Maulid. Jadi kemudian kedua, atas kerjasama dengan Kementerian Agama, alhamdulillah. Jadi di sini betul-betul kita ada kerjasama yang baik, kolaborasi yang baik antara Dinas Pendidikan dengan Departemen Agama. Jadi ini yang pertama kali di Kecamatan Binuang. Biasanya semoga kedepannya PGRI Kecamatan Binuang bukan lagi dimonopoli oleh Dinas Pendidikan, tetapi kita bersatu padu bagaimana PGRI khususnya Kecamatan Binuang bisa lebih maju lagi dengan kerjasama Kementerian Agama. Ini yang kami harapkan. Begitupun dengan para pengurus, jadi bukan cuma dimonopoli dari pendidikan, tetapi ada balansnya, ada keseimbangan, baik dari pesantren, DDI, madrasah, dan juga dari SMK, SMP dan SD. Jadi tidak ada yang menonjol bahwa ini monopoli kuasa misalnya SD karena banyak pesertanya, tidak. Tetapi kami berupaya, berusaha mencari siapa yang bisa bekerja dan mau memajukan PGRI di Kecamatan Binuang. Itulah harapan kami. Saya kira saya tidak panjang lebar karena acara pada hari ini cukup padat. Sebentar lagi setelah selesai acara Maulid, acara istirahat, dengan hormat, dengan sangat saya berharap kepada semua anggota PGRI cabang dan anggota ranting untuk kita berkumpul di ruangan 1 ada di sana untuk mengikuti melaksanakan Konker-Cap. Jadi jangan langsung pulang, ya. Ini khusus anggota cabang dan anggota PGRI Kecamatan Binuang. Saya kira itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih banyak sekali lagi kepada bapak-bapak dan ibu-ibu yang telah meluangkan waktunya untuk hadir di tempat ini. Dan apabila dalam pelaksanaan acara ini ada yang kurang berkenan, atas nama pengurus PGRI Cabang Binuang memohon maaf yang besar-besarnya. Lebih dan kurangnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikianlah sambutan Ketua PGRI Cabang Binuang kepada Bapak Ketua PGRI Cabang Binuang. Kami ucapkan terima kasih. Acara selanjutnya, sambutan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Polewali Mandar yang akan diwakili oleh Bapak Sekretaris Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Polewali Mandar. Kepada Bapak disilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi. Yang saya hormati, saya muliakan Pak Kabid, saya hormati
Ketua PGRI Kabupaten Pulau Bangka, ada Pak Wakil Ketua, Pak Sekretaris, seluruh jajaran pengurus, saya hormati Pak Kasih Pendidikan Madrasah, Ketua Bidang Agama, saya hormati Ketua Pokja, Ketua PGRI Kecamatan Pinua, saya hormati Pak Korwil Kecamatan Pinua, rekan-rekan kepala sekolah, dan seluruh pengurus PGRI yang saya hormati. Bapak Ibu sekalian, hari ini, pagi ini ada 3 kegiatan ini. Pertama, saya mulai dari bawah, Maulid Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Acara kedua, Kongres ketiga, pelepasan purnama guru dan kepala sekolah. 3 ini kebingungan kita mana yang itu utama, karena penting semua. Lebih baik saya mulai dari bawah saja, Pak Maulid dulu, lalu kemudian Kongres kita, kemudian pelepasan dulu. Permohonan maaf dari Pak Kadis karena tidak bisa hadir. Kemarin saya perintahkan untuk mewakili beliau untuk di kegiatan ini. Kedua PGRI juga kayaknya diwakili. Jadi maaf Bapak Ibu yang turut hari ini semua pemain cadangan. Saya kira kita mencoba menghubung-hubungkan ini karena 3 kegiatan hari ini. Yang pertama kita ke Maulidnya dulu, bahwa menurut saya Bapak Ibu sekalian, keteladanan Rasulullah SAW termasuk kita seperti guru pendidik. Saya kira kita sepakat bahwa guru terbaik di muka bumi ini adalah Rasul. Saya kira tidak ada perbedaan pendapat di situ. Jadi dari sekian tokoh-tokoh pendidik, tokoh terbaik itu adalah Rasulullah SAW. Lalu kemudian Bapak Ibu sekalian, saya kira kita banyak membaca referensi tentang bagaimana Rasulullah SAW. Sehingga dalam diskusi bersama teman-teman pada saya katakan, model pendidikan kita hari ini yang kemudian mengedepankan anti kekerasan, Rasulullah sudah mencontoh. Saya kira dalam riwayat-riwayat nanti ke bawah hikmah yang luruskan kalau saya salah, tidak ada riwayat tentang kekerasan yang dilakukan Rasulullah. Oleh karena itu, sebagai muslim, Rasulullah adalah contoh terbaik, guru terbaik itu kita teladan. Yang kedua, Bapak Ibu sekalian, tahun ini tahun terakhir, sementara tahun terakhir masa kerja Kemendikbud, mana saya bilang bulan terakhir, minggu terakhir, lagi sekitar 3 hari, 4 hari. Kurikulum Merdeka baru ditetapkan tahun ini sebagai kurikulum formal, kurikulum resmi melalui Permendikbud Ristek nomor 12 tahun 2024. Tahun ini baru ditetapkan, sementara kerjanya Pak Mas Menteri itu terakhir sekian hari lagi. Apa kekhawatiran saya dan Bapak Ibu guru, tidak usah khawatir karena sudah terlatih. Kita semua sudah terlatih. Dalam sejarah perjalanan kurikulum kita sudah 10 kali terjadi penyempurnaan, bukan perubahan, penyempurnaan. Kita berharap tahun ini dengan pergantian menteri, pergantian kepemimpinan nasional, lalu kemudian tidak melakukan perubahan signifikan lagi terhadap kurikulum. Karena kalau ini terjadi, maka kita akan kembali lagi ke titik awal. Mudah-mudahan. Menurut hemat saya, dan bisa saja berbeda pendapat,
bahwa kurikulum ini sudah cukup bagus, cukup bagus. Bisa kita berharap, karena saya dengar nomenklatur kementerian juga akan berubah. Kelihatannya kebudayaan akan berdiri sendiri, Pak. Mudah-mudahan Kementerian Pendidikan satu, karena pernah Kementerian Pendidikan dua, ada yang menangani perguruan tinggi, ada yang menangani pendidikan dasar dan menengah. Ya kita menunggu itu. Kalau terjadi perubahan nomenklatur ini, maka otomatis akan banyak perubahan akan banyak, terutama jalur-jalur koordinasi, kemudian nomenklatur kabupaten juga harus segera menyesuaikan. Tapi teman-teman tidak usah khawatir, itu kita sudah sangat telat itu. Ya. Saya waktu guru terakhir kurikulum berbasis kompetensi, belum cukup 1 tahun muncul model baru. Ya, jadi untuk kurikulum merdeka kita sudah melahirkan guru penggerak di Poliwali Mandar sekitar 200-an. Itu kan besar semua. Belum selesai program itu, mudah-mudahan kurikulum ini tidak dibombardir lagi. Mudah-mudahan substansinya Pak tidak berubah. Karena kalau perubahan maka saya katakan kita akan kembali. Selanjutnya Bapak Ibu sekalian, tentu apresiasi ke teman-teman pengurus PGRI. Saya kira perjalanan sejarah kita PGRI memberikan kontribusi banyak terhadap kemajuan pendidikan, termasuk memperjuangkan kesejahteraan guru, dan PGRI yang pertama kali berada di titik terdepan dalam memperjuangkan tunjangan profesi guru. Kemudian kita berharap ada sinergitas antara apa yang telah diperjuangkan oleh PGRI, kemudian apa yang diprogramkan oleh Dinas Pendidikan. Saya kira hari ini Pengkerjap ini kan rapat kerja tahun terakhir mungkin untuk tahun ketiga. Pak Ketua PGRI tadi sudah menyampaikan bahwa sebentar pokok. Saya berharap Pak, program yang kita susun ini mencoba menolorkan program berbasis data, bukan program berdasarkan khayalan Pak. Karena salah satu kebiasaan orang Indonesia Pak sering menghayal. Nah, termasuk mohon maaf kepala sekolah tidak ada yang begitu yang hadir. Makanya saya berani mengatakan banyak program sekolah Pak mengandalkan khayalan. Ya, yang kita singgung apa? Tidak ada yang hadir. Tidak berbasis data. Yang paling parah adalah kepala sekolah yang setusuk ini tidak ada pertemuan internal dalam satu pendidikan. Padahal di sekolah itu ada komunitas belajar internal, itu kan bisa semua itu. Saya minta disampaikan kepada kepala sekolah yang begini Pak, yang hadir itu tidak hadir. Kasih tahu ini, dihentikan program yang tidak berbasis data. Demikian juga nanti teman-teman PGRI saya kira akan mengarah ke sana, sehingga ada sinergi antara program Dinas Pendidikan, program Satuan Pendidikan dengan program partnership kita, PGRI. Karena kalau tidak, kalimat mutu yang paling sering disebut sulit dicapai. Saya punya data sekarang, saya punya data. Kurikulum kita hari ini sudah terlalu jauh ini. Masih ada saya temukan sekolah kelas 3 siswanya, bahkan ada kelas 4 tidak bisa membaca. Padahal penguatan di kurikulum merdeka kan ada 3, asesmen juga ada 3, literasi, numerasi, karakter. Terlalu jauh kita bicara literasi, sementara anak-anak kita masih ada kelas 4 tidak bisa membaca. Saya pernah coba diskusi ini dengan teman-teman, jawabannya begini Pak ke saya, bahwa apa tidak ada yang bilang tidak ada keras. Saya bilang tadi jadi solusi. Kalau model ini dipakai menyelesaikan masalah, penuh masalah. Dan bedanya tinggal kelas itu bukan solusi Pak. Kita tahu perjalanan bahwa salah satu pemicu angka ATS kita tidak sekolah itu adalah termasuk
korban-korban ujian nasional. Mohon maaf. Sehingga kita berdoa mudah-mudahan Pak Menteri yang baru tidak mengembalikan pola lama. Kalau kembali lagi ujian nasional, Pak, 5 tahun perjalanan Mas Menteri untuk merubah model pendidikan kita selesainya. Di asesmen, mohon maaf ini karena acaranya PGRI Maulid, saya bahas sedikit ini Pak, insya Allah saya tidak lama. Asesmen ini bukan ujian Pak ya, bukan ujian. Asesmen itu evaluasi. Jadi setiap satuan pendidikan itu berbeda evaluasi. Jadi gambaran satuan pendidikan itu melalui asesmen. Hanya kementerian melakukan model, melakukan sampel Pak, sampel. Dia belum melakukan keseluruhan. Misalnya kepada Polewali Mandar disampaikan itu sekolah lalu disebutkan bahwa kemampuan literasi numerasinya Polewali Mandar segini. Itu sampel. Tapi sampel ini saya kira berdasarkan metode penelitian sudah ketemu saya kira. Sudah ketemu. Karena orang-orang kementerian untuk membuat sampel itu saya kira bisa representasi dari satu kabupaten. Jadi Bapak Ibu sekalian, kepala sekolah, saya minta ini karena yang menentukan keberhasilan satuan pendidikan itu manajernya, manajer penentu. Siapa manajernya di sini? Pastor. Jangan lagi ada kita temukan anak-anak kita ternyata sudah naik terus apa tidak bisa membaca. Saya akan turun lagi Pak untuk melihat. Karena mengeksekusinya ini tidak sulit sepanjang kepala sekolah mengevaluasi betul itu. Jadi saya biasa bilang apa yang dibahas dalam rapat-rapat kalau bukan persoalan mutu. Berikutnya Bapak Ibu sekalian, hari ini dalam penyusunan program untuk satuan pendidikan berdasarkan rapor pendidikan. Rapor pendidikan itu di dalamnya ada semua hasil asesmen, hasil survei lingkungan belajar, kemudian kondisi real di satuan pendidikan itu termasuk standar pelayanan minimal ada di rapor pendidikan. Jadi kepala sekolah, mohon maaf yang hadir saya kira sudah melakukan, yang tidak hadir ini yang saya khawatirkan. Membuat program ini bukan rapor pendidikan bahwa SD 001 Binuang ada SD 011 SD-nya KFM SD berapa? 41 demo dengan SD-nya pakai 2 Pak Mas akan berbeda programnya karena di rapor pendidikan berbeda kondisinya Pak hasil kajiannya. Tidak, jangan seragam. Mohon maaf, ada juga kepala sekolah, tapi lagi tidak di sini orangnya. Pertanggungjawaban dana bos sama Pak, yang dibolak-balik nomor 1 sampai 10 lari ke 9, dilapor saya bagaimana caranya ini? Tidak mungkin program sekolah itu sama. Dan maka nanti di penyusunan ini rapor pendidikan akan menjadi evaluasi saya nanti. Bahwa rapor pendidikan begini nyambung tidak dengan programnya. Saya kira ini akan sama dengan teman-teman di PGRI dalam menyusun program tahun ini. Saya minta ada sinergitas kita dalam peningkatan mutu dengan dinas pendidikan. Tahun ini dipastikan ada Pak Camat di sini tahu betul. Tahun ini dipastikan susah-susah garap. Jadi kita di dinas pendidikan betul mengkaji analisis data bahwa mana kira-kira program yang bisa kita laksanakan yang betul-betul prioritas. Contoh-contoh di kemarin, saya bilang kalau kita mau memajukan literasi harus bikin program. Salah satu di antaranya paling sederhana ditingkatkan menjadi pustakawan. Karena 99,9% tenaga pustakawan kita di SPB itu juga saya kira pada saya tidak ada latar belakang disiplin ilmu pustakawan. Yang ada misalnya dari tarbiyah yang tidak ada lagi kesenjanya dibawa menjadi petugas perpustakaan dan mata pelajaran yang lain dibawa ke perpustakaan. Artinya bahwa dia tidak punya ilmu dalam mendesain perpustakaan yang dikelola. Nah,
Nah, di perpustakaan ini penting. Ini literasi. Contoh kecil saja, Pak. Saya kira teman-teman program sekolah sudah melakukan. Tidak mungkin anak-anak kita minat membaca kalau perpustakaan itu dikelola dengan sangat tradisional. Sejak saya sekolah dulu di SD, saya pastikan itu perpustakaan, Pak. Bukunya bertumpuk-tumpuk saja. Sama sekali tidak menarik kalau kita masuk. Dan saya temukan di sekolah, kepala sekolah yang tidak hadir hari ini, ada 1 tahun lalu dapat bantuan buku masih di dalam karton sampai. Pertanyaannya bagaimana menata perpustakaan buku saja 1 tahun lalu belum dibuka. Tapi jawabannya begini, buku Pak tidak sesuai dengan kondisi. Nah, ini juga butuh kajian sendiri. Data buku tidak sesuai kebutuhan. Ini juga butuh kajian sendiri. Tugas perpustakaan baru anak-anak kita datang, sudahlah gurunya tidak pernah kita. Buku yang dimunculkan apa matematika, fisika, IPA, anak-anak mau. Coba itu dinding banyak sekali. Taruh, ini kan yang saya maksud. Berbuat sekecil mungkin, tidak butuh dana besar, tapi bermakna besar. Dan ini dinding perpustakaan banyak. Digantungin aja tempat, baru kemudian buku-buku dongeng itu buku cerita disimpan supaya anak-anak tertarik. Bayangkan angka hari ini belum bergeser hasil penelitian bahwa minat baca kalau saya sebutkan atau mantan Mendikbud mengatakan Pak Anies Baswedan, minat baca di Indonesia tinggi, Pak. Yang kurang adalah daya baca. Oke, Mas, kalau kita minat baca tinggi, coba lihat baru bangun pagi kita, Pak, pasti buka WhatsApp, Facebook, entah hasil kajian bahwa Indonesia nomor 2 tingkat dunia internasional pengacau medsos. Nah, ini menarik. Jadi ini ada hubungannya semua nanti. Bagaimana kemudian membimbing anak-anak kita lebih bijak dalam menggunakan. Bayangkan tingkat 2 pengacau medsos. Artinya minat baca tinggi, yang kurang adalah daya baca menurut Pak Anies Baswedan pada saat menteri. Gak apa-apa disebut namanya, kan beliau tidak maju juga, Pak. Daya baca, Bapak Ibu sekalian, angka kita masih belum bergeser 0,001 dari 1.000 orang Indonesia yang minat membaca ada 1. Coba kalau ini tidak dikuatkan dari awal. Saya minta teman-teman guru yang hadir lalu PGRI, saya kira teman-teman PGRI dalam mendorong literasi ini juga, saya kira bisa diprogramkan supaya kita sama-sama membangun. Jadi dimulai dari kecil-kecil, tidak usah langsung. Karena kepala sekolah juga bingung kalau tiba-tiba setiap program harus menggunakan. Saya kira Bapak Ibu sekalian yang terakhir saya sampaikan. Kuatkan Kabupaten Polewali Mandar dengan semua program yang berkaitan dengan implementasi kurikulum merdeka. Hampir semua kabupaten, Pak, di Sulawesi Selatan akan diminta DPRD-nya untuk studi banding. Berarti saya bilang sama teman-teman, berarti ini Polman bagus sekali gaungnya keluar. Mulai masa pandemi kemarin, ya. Pada saat saya terima, tentu baik-baiknya saya cerita. Kita semua itu Polewali Mandar begini, padahal dalam hati saya engkau tidak di aslinya sebagian. Aslinya apa, Pak? Masih sekian persen guru tidak mengajar wilayah Indonesia, Pak. Wilayah Indonesia itu Pak, Utara, Makassar. Domisilinya kan rata-rata memang di wilayah pantai, Kabupaten Polewali, Wonomulyo, sampai lagi. Nah, pemetaan pengangkatan guru tidak berdasarkan domisili. Seandainya kita yang mengangkat, mungkin kita bisa domisilikan. Berkali-kali musrembang kita di atas, orang putar bilang, kenapa bukan orang di sini diangkat? Saya bilang susah, karena pada saat ujian tidak ada lihat wilayahnya, yang dia lihat hasil ujian.
tidak Sylvia. Seandainya kita yang menentukannya. Yang kedua permasalahan orang Tutar sendiri tidak mau menghadap di Tutar, Pak. Iya, banyak orang Tutar kami di Polewali tidak mau kembali ke kampungnya. Itu kan masalah itu. Iya. Sehingga yang mengajar itu dari Polewali, dari Wonomundo, tinggal di Camparagia, yang kemudian di atas 1 minggu, 2 minggu turun kan 1 minggu. Jadi saya ditanya kemarin waktu dia adakah aturan Pak Sekretaris dan wartawan Pak Kaca, adakah aturan yang ada 2 minggu libur 1 minggu? Saya bilang tidak ada Pak. Tidak ada. Nah, terus yang paling parah kepala sekolah Pak Kaca sama saya. Dulu Pak Sekretaris dia nama dia. Dia diri aturan ini. Pertanyaan sama. Mengajar 2 minggu, pulang 2 minggu. Saya bilang, si telegram pertanyaanmu kepada sekolah, memikuli omaimu, bisakah dana bos digunakan begini? Mau mikuli omaimu, naik mana? Kan di lapangan ada kami yang keluar terlibat. Ya kan, masuk yang mau mikuli, apa mau mikuli, mau mikuli mana? Dia kemana-mana gorden Pak, tidak ada dan jurus pembelian gorden. Padahal itu kan. Sama juga ketika bertanya begitu, bisakah? Saya kan tidak bisa. Iya naruh nama gua di ruang dia mau 2 minggu sesudah itu dan dia dari mana? Tak pemiraun nasa mau kosong sekolah. Makanya alternatifnya adalah jadi persamaan guru dan guru. Itu sebenarnya bukan aturan, solusi dikasih. Karena sudah pernah terjadi kepala desa Pak mengajar dalam ruangan, nawa ke Facebook. Saya sebagai kepala desa mengajar di sekolah ini, kepala sekolah dan guru tidak ada yang hadir. Kembali ke Pak. Facebook. Saya kira hari ini saya sampaikan terakhir betul ini. Misalnya tahun ini pengangkatan ke-3K berdasarkan informasi kita bisa 300 sekian orang. 300. Mumpun ada Pak Kasih Madrasah, saya sampaikan Pak Kasih bahwa kemungkinan main-main di WD guru agama kesan tidak bisa masuk. Karena penerimaan tahun 2023 kemarin, ratusan teman-teman dari PAI passing grade yang memenuhi, tapi tidak ada lagi sekolah yang bisa ditempati. Ya ini lucu juga kementerian, nah kasih lulus nilainya, tapi catatannya tidak ada lagi sekolah di tempat. Sehingga waktu rapat di Makassar, saya tanya sama Pak Direktur, bagaimana status ini Pak Amir? Beliau katakan ke saya, semua yang passing grade tidak ada tempat dinyatakan tidak lulus. Lapisan habis itu di agama teman-teman datang, lalu saya dikatakan, saya bilang tidak bisa percaya karena sudah tidak ada tempat. Tahun ini dipastikan yang bisa kita hitung hanya teman-teman guru agama yang memasuki Purna Bakti. Purna Bakti tahun 2024 itu di kuota yang bisa diisi untuk Pak. Yang banyak akan terisi adalah guru olahraga. Polewali Mandar kemarin kekurangan guru olahraga 100 lebih. Maka kuotanya hari ini akan dibuka tahun ini. Satu sisi kemarin tahun 2023 unik juga. Kita butuh 100 lebih guru olahraga. Ada 14 orang tidak lulus. Datang juga ketemu saya, maka guru tekon, nama lulus ya. Orang baik, guru olahraga korban 100, 14 orang kalau tidak lulus ya. Bahwa seandainya ya saya parasa pertama lulus. Tapi pusat mengatakan passing grade tetap berlaku, standar nilai tetap berlaku. Apalagi seorang ini dianggap nilainya di bawah. Nah sahabat tahun depan kita mendatangnya, misalnya. Jadi saya gambarkan ini, Polewali Mandar dengan pengangkatan tahun lalu 1.700, itu angka tertinggi tidak nasional Pak. Kaget itu kemarin waktu saya bilang Polewali Mandar mengangkat 1.700 ke 3K. Kabupaten Mamuju 300 di Pak Mampu. Kekurangan guru kita besar. Maka tahun ini untuk menutupi itu sisa 300 banget. Kita menunggu tahun depan, ya tentukan Purna Bakti akan ada. Jadi orang tua yang hadir yang punya anaknya sekolah guru suruh bersabar.
jangan langsung jadi TKI. Ya. Tapi saya bingung langsung ke TKI apa? Sabar. Polewali Mandar hari ini tidak kekurangan guru. Meski diangkat 300, tidak akan mengganggu di sekolah. Hanya statusnya yang berubah, Pak. Saya sudah kebingungan hari ini Dinas Pendidikan kalau ada teman guru mau pindah. Susah mencari tempat. Ya. Jadi biasa mau belok pindah mau anak. Cari guru, sesama ada guru baku tukar. Itu bagus, ya baku tukar. Misalnya ada orang Campalagi yang bertugas di Benua, orang Benua bertugas di Campalagi, mari kita kasih sapi. Yang penting bukan pengangkatan 2019. 2019, 2020, 2022 tidak bisa pindah. Sudah menandatangani fakta integritas, tidak pindah sepanjang 10 tahun. Tapi akan dia juga menangis di depan. Kalau yang macam-macam, ambil, ya macam-macam lah. Saya bilang, kalau sakit, karena tidak bisa pindah. Kalau sakit, minta keterangan dari dokter, hasil pemeriksaan. Setelah tujuan profesi Kemenak, kalau Kemenak insya Allah bayar Pak kalau sakit koma kan? Sakit koma. Ada tentu, saya kira Bapak Ibu sekalian, saya mengucapkan selamat kepada yang dilantik tadi. Sebenarnya yang dilantik tadi ini, dan itu baru sebenarnya. Hanya mungkin baru bergabung ke kepengurusan. Dan bajunya saya lihat juga bukan baju baru. Jadi baru bergabung. Saya ucapkan selamat. Kemudian untuk rekan-rekan saya yang memasuki Putra Bakti, selamat memasuki Putra Bakti. Alhamdulillah. Kita ini belum tentu Pak. Kita tentu semata mau ya alhamdulillah yang memasuki Putra Bakti. Berarti diberikan umur yang panjang kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehat walafiat. Kita ini belum tentu Pak. Kita belum masuk Putra Bakti. Jadi pendidikan itu adalah pengabdian sepanjang hayat. Jadi senior-senior saya yang sudah berpurna bakti tidak ada kata berhenti dalam pengabdian di bidang pendidikan. Layanan dasar itu tidak ada yang tidak Pak. Bicara pendidikan, kesehatan tidak ada henti. Jadi saya minta kita masih berharap kontribusi pemikiran berkaitan dengan pengembangan pendidikan khususnya di Kabupaten Polewali Mandar. Semoga Allah Subhanahu wa taala selalu memberikan ridho-Nya dalam niat baik kita mengembangkan pendidikan di Kabupaten Polewali Mandar. Sorotongan mah apa yang mau waro ya kayaknya sudah sangat paham. Nah, mudah-mudahan kita semua diberikan nikmat kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikianlah sambutan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Polewali Mandar yang telah diwakili oleh Bapak Sekretaris Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Polewali Mandar. Kepada Bapak kami ucapkan terima kasih. Acara selanjutnya sambutan Ketua PGRI Kabupaten Polewali Mandar sekaligus membuka Konkecap 3 PGRI Cabang Binuang. Dalam hal ini diwakili oleh Bapak Sekretaris Umum PGRI Kabupaten Polewali Mandar. Kepada Bapak disilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, dalam hal diwakili oleh Bapak Sekretaris yang kami banggakan, kami muliakan, sekaligus kakak saya secara pribadi alumni SMA 2 Polewali. Yang saya hormati Bapak Camat Binuang, yang saya hormati Bapak Kasih Pendidikan Madrasah, yang kami hormati Bapak Pokjawas, yang kami hormati Bapak Korwil, yang kami hormati mungkin sebentar Bapak Hikmah Maulid ada, yang kami hormati
saudara-saudara saya dari pengurus dari kabupaten, ada Bapak Wakil Ketua 1, ada bersama kami Ibu Bendahara, ada dari Pak Ahmad Yasin dan Pak Muhammad Jabir, kami dari kabupaten. Saudara satu perjuangan pengurus PGRI cabang Binuang dan seluruh pengurus ranting dan anggota PGRI Binuang yang seperhari pada hari ini. Alhamdulillahirrahmanirrahim, sangat pantas kita ucapkan atas nikmat yang diberikan kita, sehingga sampai pada hari ini alhamdulillah kita masih sehat, diberi kesehatan kesempatan untuk mengikuti sekaligus 3 agenda kegiatan. Walaupun sebelumnya yang kami pahami hanya kompresi kerja cabang, ternyata ada maulid, ada juga pelepasan purna bakti. Alhamdulillah, karena dari 16 cabang yang kami kelilingi di Pulau Mandar ini, baru kali ini ada kompresi kerja cabang langsung ada 3 kegiatan di dalamnya, ada maulid, ada pelepasan purna bakti. Insya Allah saya pikir sebentar ini adalah luar biasa hasil program kerja, karena dinaungi oleh kegiatan maulid, maulid yang nanti sampai ke sana. Kemudian ada pemikiran-pemikiran senior dari Purna Bakti, insya Allah juga akan sampai ke sana. Salam salawat senantiasa kita persembahkan kepada junjungan Nabi Muhammad SAW. Allahumma shalli ala sayyidina. Semoga dengan salawat yang senantiasa kita lantunkan, kita mendapatkan sahabat beliau di akhir hari, insya Allah. Bapak Kadis, sebagai sekdes yang kami hormati dan rekan-rekan yang kami hormati, pertama kami sampaikan permohonan maaf dari Bapak Ketua PGRI Pulau Mandar. Tadi malam baru saya dijapri bahwa beliau lagi dinas luar. Saya juga tidak banyak tanya di mana sekarang, jadi saya beliau adalah lagi dinas luar, sehingga diwakilkan kepada kami, sehingga untuk pelantikan tadi saya minta untuk Pak Wakil Ketua 1 untuk melantik ini. Saya sudah laporkan kepada Pak Wakil Ketua bahwa yang melantik nanti ada Pak Wakil Ketua 1. Selanjutnya kami sampaikan bahwa hari ini adalah kami sempat menghadiri alhamdulillah untuk kompresi kerja, walaupun tadi sudah dijelaskan oleh Bapak dari Sekdes tentang maulid. Sekali lagi, insya Allah kami berharap teman-teman dari pengurus PGRI cabang Binuang, program kerja nanti disusun ini adalah insya Allah akan mendapat hikmah dan berkah, karena diawali dengan maulid ini. Saya pikir insya Allah, saya pikir demikian. Kami sampaikan bahwa masa kepengurusan untuk cabang itu sampai Desember 2025. Jadi masanya 1 tahun. Untuk kami di kabupaten, insya Allah sampai Juni 2025. Jadi masih ada sampai bulan Juni akan datang. Itu kita untuk dari kabupaten. Untuk provinsi akan berakhir nanti Desember tahun ini. Desember tahun ini yang akan berakhir. Hanya kami dari kabupaten masih ada PR yang belum sempat dilaksanakan, adalah pembentukan cabang khusus di dinas pendidikan. Itu belum terbentuk cabang khusus di pendidikan, belum terbentuk juga cabang khusus di Kemenak. Kenapa di Kemenak tidak? Karena ada ranting agama di beberapa ranting. Belum terbentuk cabang khusus di perguruan tinggi. Nah itu yang belum terbentuk sampai sekarang ini. Entah apakah bisa terbentuk setelah panggung politik berakhir atau tidak. Karena jelas sebelum panggung politik berakhir kita tidak bisa jalan di situ. Nah, sebelum ini belum bisa kita laksanakan untuk kegiatan pembentukan pengurus-pengurus cabang khusus itu. Selanjutnya kami sampaikan juga bahwa untuk di kompresi kerja Bapak Ibu, kami berharap dari kabupaten program kerja yang nanti yang dirancang tadi sampaikan oleh Pak Kepala Dinas adalah berbasis data, dan betul-betul yang kita sanggup laksanakan selama 1 tahun lagi. Karena yang ke depan konferensi akan dilaksanakan adalah konferensi untuk pergantian kepengurusan. Iya, jadi bukan lagi konferensi kerja, untuk pergantian kepengurusan untuk yang tahun depan insya Allah. Oke, jadi betul-betul kami berharap yang program kerja dilaksanakan dirancang nanti di program adalah yang betul-betul kita mampu laksanakan insya Allah untuk ini selama 1 tahun yang akan datang. Kemudian, maaf saya lupa tadi, ucapan terima kasih tadi kepada yang sudah dilantik tadi, terutama kepada teman-teman yang sudah
dilantik tadi ataupun yang sudah masuki mutasi atas pengabdiannya selama ini di Binuang, dan selamat mengabdi pada 3 orang teman yang baru bergabung. Walaupun saya lihat juga di pengurusan Binuang ini ada yang bergeser tapi tidak cantik lagi untuk di yang 3, ada yang 3 tadi. Itu yang untuk pengurus baru. Insya Allah kita masih mengabdi selama 1 tahun insya Allah. Selanjutnya untuk keanggotaan. Untuk guru dan kepala sekolah yang purna bakti itu masih bisa bergabung di keanggotaan. Itu bukan berarti pengurus PGRI Cabang Binuang tidak serta-merta langsung dikeluarkan di keanggotaan kalau dia masuk purna bakti. Tidak langsung dikeluarkan, kecuali kalau yang bersangkutan bermohon untuk mengundurkan diri. Iya, itu. Jadi keanggotaan PGRI karena termasuk alumni, termasuk yang mengabdi di kerja di dinas pendidikan atau di mana saja, semua bisa masuk di keanggotaan PGRI. Iya. Contoh di Makassar kemarin ada pengurus PGRI Provinsi Sulsel sudah 20 tahun purna bakti, lebih 20 tahun purna bakti, masih mengabdi. Istilahnya dia adalah lunamaya bahasanya, lanjut usia namun masih gaya. Itu bahasanya itu dari itu betul sungguh luar biasa itu, karena sudah jalannya pun masih ini, tapi dia mau mengabdi terakhir di PGRI katanya. Dia teman bapak ibu yang alumni maupun yang masuk purna bakti, kalau masih siap mengabdi di PGRI itu masih bisa di keanggotaan. Kami sampaikan juga untuk keanggotaan khususnya untuk admin dan sekretarisnya di Binuang ini. Berharap kami agar seluruh anggota sudah mengisi link data di pendataan. Iya, link data pendataan untuk seluruh anggota di PGRI Binuang ini, insya Allah diusahakan nanti usulan untuk cetak KTA itu adalah mulai tanggal 11 itu gelombang pertama hari Sabtu insya Allah. Kami tinggal menunggu data dari cabang Binuang. Siapa adakah yang tidak siap dicetakkan itu? Jadi kalau tidak ada berarti akan dicetakkan semua, dan itu sudah disampaikan di grup WA masing-masing. Itu untuk keanggotaan. Kemudian sekali saya minta tadi adalah untuk yang purna bakti kalau masih bisa mengabdi di PGRI, diharapkan kesampaian pikirannya luar biasa. Maaf, tadi saya lupa hormat tadi untuk Bapak mantan Ketua PGRI Binuang yang di belakang Pak Haji. Maaf Pak Haji, saya dari kantor di kursi. Terima kasih banyak atas pengabdiannya selama ini Pak, dan tolong tetap bersumbangsinya teman-teman PGRI di cabang Binuang. Itu diharapkan kerjasamanya semua. Kalaupun ada hal-hal yang senantiasa mengganjal teman-teman di keanggotaan mengatakan bahwa ia mau PGRI, ia pada negara mengisiari. Nah, itu kan banyak sekali anggota mengatakan begitu. Itu PGRI nanti kita diingat kalau membayar. Kalau program kerjanya mana? Saya pikir bahwa nanti dibuktikan teman-teman di cabang Binuang bahwa semua program kerja nanti dirancang bisa untuk teman-teman yang ada kepentingan seluruh anggota di PGRI cabang Binuang. Saya pikir demikian yang kami dapat sampaikan untuk teman-teman di pengurus PGRI cabang dan seluruh hadirin. Mohon maaf untuk kekurangan. Hal ini mewakili Ketua PGRI Kabupaten Pulau Mandar, tepat jam 10.33 waktu Indonesia Binuang. Konferensi kerja cabang 3 PGRI cabang Binuang dinyatakan dibuka secara resmi dengan sama cara basmalah. Terima kasih banyak atas perhatian. Kami akhiri ucapan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikianlah sambutan Ketua PGRI Kabupaten Pulau Mandar yang telah diwakili oleh Bapak Sekretaris Umum PGRI Kabupaten Pulau Mandar. Kepada Bapak kami ucapkan terima kasih. Acara selanjutnya penyerahan cindramata kepada Purna Bakti Guru dan Kepala Sekolah. Diminta dengan hormat Bapak Sekretaris Dinas untuk menyerahkan cindramata. Mana namanya? Itu tadi. Beda ya. Mana namanya? Itu.
Ini. Iya, iya. Mutasinya beda ya? Beda, jangan yang mutasi, jangan yang mutasi. Baik, nama-nama yang saya sebut silakan ke depan. Bapak Antonius, SDN Padang Pula. Berikutnya Bapak Saifuddin, SDN Padang Pula. Kemudian Bu Haja Warga, SDN 035. Kemudian Pak Ishak SPD dari SDN 058 TT. Kemudian Bapak Sutartoyo, SPD SMP 7 Purwali. Kemudian Pak Bayanudin dari SDN Satap Pulau Batu. Kemudian Ibu Mas Diana dari SDN 15 Penyaman. Kemudian Pak Sinau dari SDN 013 Kaleo. Bapak Hasanuddin SDN 013 Kaleo. Pak Pina dari SDN 0415. Biar. Sekalian kepala sekolah itu. Baca saja. Baca saja. Nanti Bapak ibunya. baca saja. Baca. Lapina Buntung Winaya dari SDN 0590 silakan Ibu. Kemudian Pak Baharudin dari SDN 052 Mamit, dan yang terakhir Ibu Margareta dari SDN 052 Mamit. Silakan ke depan. Ya. Haja Norma silakan dari SDN. Ya, Mancera ya, silakan Ibu. Mana daftar? Ya foto-foto dulu ya. Oh iya. Foto dulu ya. Mudah-mudahan itu ada dua. Mantap. Ada dua, kalau disebutkan sebetulnya. Soalnya tidak ada dalam daftar kepala ke sekolah. Pandu, Bu. Karena ada dunia Silakan Bu, bergeser di sini Bu. nanti pilihan itu caranya dari sekolahnya. Di sini Bu ya. Mau dia? Ada. Ya, waduh. Apa yang temannya Hanya masing-masing yang terbuka kan ada yang dikasih Masuk saja ya. Semoga aku dapat juga deh.
Masih muda itu baju biru. Iya. Cepat sekali pensiun. Merah. Acara selanjutnya, penyerahan cenderamata kepada kepala sekolah dan guru yang mendapatkan mutasi. Dalam hal ini kami memohon kesediaan Bapak Sekretaris Umum PGRI Kabupaten Pulau Mandar untuk menyerahkan cenderamata. Nama yang saya sebutkan, silakan ke depan. Ibu Hairati, mutasi dari SMP Negeri Binuang. Ibu Haja Nuraini dari SDN 053 Sarampu, dan Ibu Haja Andi Hardiana dari 054 Rapuang. Ada wakil saja kalau tidak hadir. Bu, wakil sudah. Ya oke. Weh, gini masih di dalam itu. Oke. Ini semua ini. Acara selanjutnya, Hikmah Maulid Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam oleh Ustaz Syamsuddin SPDI. Kepada Bapak Ustaz Syamsuddin kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi 'allama al-insana ma lam ya'lam. Wassalatu wassalamu ala Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi al-mujahidin al-tahirin. Amma ba'd. Yang saya hormati Bapak Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pulau Mandar atau yang mewakili. Yang saya hormati Bapak Kasih Penmat Madrasah
Kantor Kementerian Agama Kabupaten Pulau Mandar, yang saya hormati Ketua PGRI Kabupaten Pulau Mandar beserta jajarannya, yang saya hormati dan terhormat Pak Camat yang hadir di kota ini, yang saya hormati Pak Pojawas Kementerian Agama yang hadir di kesempatan ini, yang terkhusus kepada Kepala Min 2 Polewali selaku sahibul bait atau guest house pada hari ini. Bapak-bapak, saudara-saudara, para kepala madrasah dari semua dari SD, MI, Kecamatan Binuang, bapak-bapak, ibu-ibu yang sama-sama kita hadir, terkhusus kepada gurunda, guru-guru kita, bapak ibu yang sudah sampai purna bakti pada hari ini. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas berkat rahmatnya sehingga kita bisa sempat hadir di hari ini menjelang siang untuk bersilaturahmi dalam rangka mengikuti 3 agenda acara. Begitu juga salam dan taslim lagi terkirimkan kepada junjungan kita Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Orang yang paling pikir menurut Rasul. Ini hanya saya sampaikan bahwa di mana ketika disebut nama Muhammad tapi dia tidak berselawat kepadanya, itu menurut Nabi. Kalau memberikan sebagian harta kita, tidak mau memberikan sebagian harta kita, dianggap kikir, tapi ada yang masih lebih kikir, yaitu orang yang tidak mau berselawat kepada Nabi. Oleh karena itu, marilah kita bersama-sama berselawat kepada Nabi Allah Muhammad SAW. Semoga dengan salawat itu akan menjadi syafaat di hari kemudian, insya Allah. Bapak hadirin yang sama-sama berbahagia, kita sepakat bahwa hidup ini akan berakhir, cepat atau lambat, terpaksa atau rela, pasti kita akan tinggalkan dunia. Kalau di dunia ini kita punya kebutuhan dan kita tidak bisa lakukan sendiri, barangkali kita minta kepada siapa yang bisa membantu. Itulah syafaat. Kalau seorang guru menyelesaikan administrasi pembelajarannya tidak bisa, maka dia bisa minta bantuan atau share dengan teman-teman yang senior atau yang bisa dan kepada madrasah atau kepada sekolah. Itulah syafaat. Apa itu syafaat? Yas'alul khaira li ghairi, minta kebaikan bukan untuk dirinya saja. Itulah Nabi Muhammad, dan hanya orang yang rajin berselawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam akan diberikan pertolongan dan dibela oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ketika sudah meninggal, pertama kali dibangkitkan di alam kubur adalah para malaikat. Kenapa dua malaikat? Ternyata di akhirat itu dalam kisahnya bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala itu membuat suatu panitia. Panitia apa? Panitia mengadili manusia, jutaan miliar manusia yang ada di alam kubur yang serentak akan dibangkitkan. Pertama kali bangkitlah malaikat, bangkitlah Ridwan, Nakir dan sebagainya. Setelah bangkit, dibagilah job, dibagilah tugas-tugas masing-masing, seksi-seksi. Ini Ridwan, sesinya mengurus, menjaga surga. Yang Malik ini menjaga neraka. Malaikat Jibril cari tugas minimal di hari adalah mencari yang namanya Nabiullah Muhammad SAW. Dialah Habibi, dia adalah kekasih. Yang Malaikat Jibril. Maka keliling Jibril cari siapa ini Muhammad. Nah, maka yang paling pertama manusia dibangkitkan dia kemudian adalah
adalah Nabiullah Muhammad SAW. Bapak yang saya hormati, setelah dibangkitkan, mal yaum hadza ya Jibril, hari apa ini Jibril? Itu pertanyaan yang melekat. Apa? Nabiullah hadza yaumul mi'ad. Inilah ma wa'ada Rahman. Inilah hari yang telah dijanjikan Tuhan kepadamu. Oh, ini namanya hari kiamat. Iya, Rasul. Apa yang pertama kali dicari Nabi pada saat itu? Ia dibangkitkan. Apa yang pertama kali dicari? Bukan hartanya. Tidak aina mali, tidak mengatakan itu. Mana ini hartaku? Aina ibni, mana itu anakku? Bukan, apalagi istrinya. Tidak mengatakan mana haditha. Tapi yang pertama kali dicari Nabi Muhammad SAW adalah ummati. Di mana itu? Aina ummati? Di mana umatku? Nah, hadirin yang berbahagia. Mana indikator atau tanda-tanda orang itu umat Muhammad? Ini sudah di 10 abad yang lalu lebih, 1000 tahun yang lebih, kita tidak pernah melihat. Tapi toh hari kemudian kita dikenal lagi. Biar Ustaz Samsul ini itu tidak langsung oh itu umat. Dijawab dalam Al-Quran, iya dari sudut. Kita ini yang sudah kena air wudhu, insya Allah dari cahaya kita apa? Dan itulah tidak bertanya Nabi siapa itu? Langsung, ini umatku. Dan apa yang menyebabkan? Salah satunya adalah bersalawat kepada Nabi Muhammad. Hadirin yang sama-sama apa yang masukkan? Maulid adalah merupakan waktu momen yang baik untuk bersalawat kepada Nabi. Makanya di dalam bersanji itu banyak lapas salawat yang kita. Jadi intinya kalau peringatan Maulid Muhammad SAW adalah satu kesempatan untuk bersalawat kepada Nabiullah Muhammad SAW. Apa kata Nabi? Inna awlan nasi di yaumil qiyamah. Sesungguhnya yang berhak bersama kata Nabi pada hari kemudian aksarhum alayya salatan, yang paling banyak bersalawat kepada. Baik, Ibu mau bersama Nabi? Mau? Kira kalau bapak-bapak mau? Satu kuncinya tidak dibeli, tidak dibayar. Bersalawat kita kepada Muhammad. Dari orang yang memperingati Maulid, ada sebagian mengatakan itu bid'ah, berarti bid'ah bersalawat. Karena yang dibaca di Maulid kalau bid'ah bersalawat. Cuman Maulid itu adalah merupakan seremonial yang sudah resmi untuk kita supaya kita berkumpul-kumpul. Maulid, acara Maulid, kumpul bergabunglah. Ada yang dari Ibnah, ada dari Kemenang. Bukan muslim, bahkan non muslim boleh ikut, boleh. Tapi kalau berselawat, maaf yang non tetap itu sah, tapi tidak diterima pahala. Itu dalam konsep Islam, ya maaf itu yang kita. Nah sekarang Maulid 99% kalau menurut saya di Kabupaten Polewali Mandar atau bahkan kalau di Campur yang itu saya 5 tahun di sana itu 100% diperingati Maulid. Bahkan ada yang menggadaikan itu tanahnya, menggadaikan itu empangnya. Saya saat itu di daerah Papua dulu, saya lama di situ. Itu digadaikan, tujuannya apa yang kurang saya mau Maulid ini, saya memperingati besar-besar. Saya juga bersyukur karena kami diundang oleh bersama guru. Nah teknik saya sama itu karena saya Abu Aklan, saya suka suka makan itu, maka saya paling di pinggir sama dengan masyarakat supaya banyak makan. Kalau sama di guru cepat kenyang. Itu. Aku akal juga teman bagus, bukan merugikan orang lain. Ya, yang tidak boleh, yang diakali adalah memikirkan diri sendiri sementara merugikan orang lain. Kita sudah siap. Itu hanya strategi orang yang suka banyak makan. Teknik. Tapi saya kira bapak-bapak yang bapak sekretaris mungkin
sebagai laki-laki seperti itu waktu muda suka banyak makan. Beda sekarang ini sudah merosot. Ya merosot. Segala-galanya merosot. Semua pekerjaan merosot. Kerjaan malam sudah merosot. Mungkin pernah 2 kali seminggu, sekarang paling 1 kali setahun atau sebulan. Nah itu. Ya sudah merosot. Ya. Ini artinya apa? Waktu kita muda berbanyak itu sholawat. Waktu muda berbanyak itu apa namanya? Berbuat baik. Ittanim hamsan qabla hamsan. Jaga 5 sebelum datangnya 5. Salah satunya jaga kesehatanmu. Kenapa pertama kali? Jaga kesehatan. Karena apapun di depan kita kalau tidak sehat ini apa? Punya miliar uang, punya rumah mewah, tidak bisa dinikmati kalau sakit ini. Maka dijaga kesehatan. Ada istri cantik tapi sakit dia saja. Paling orang lain di luar itu lihat, cantik istrinya sayangnya suaminya tadi sakit. Jadi jaga. Hadirin yang saya hormati, kayaknya lama ini. Padahal kalau saya bahas ini sampai jam 1 gitu. Tapi saya merasa bapak-bapak antunnya itu selapkapnya lebih saya karena saya cerita. Ya. Itu maulid. Nah sekarang maulid bukan lagi. Ya tapi ada sebagian kampung termasuk kampung saya tidak bisa kalau tidak mau. Jadi kalau tidak bisa berarti orientasinya wajib, ya, bukan wajib, bukan wajib, ya, bukan wajib. Nah, apa namanya keberkahan maulid. Nah, apa itu berkahnya maulid? Mudah-mudahan sebentar. Ini berapa tiri sini? Ya, ada malah besar 1. Kalau kita berebut ambil ini, tidak ada yang tidak dapat hasil. Tapi mudah-mudahan tidak berebut. Saya pernah ke atap, tidak usah disebut kampungnya, yang jelas Indra. Tapi maaf ya, bukan ya kampungnya kan Indra Kabupaten, yang jelas Jakarta. Ya, iya. Waktu pertengahan saya orang hikmah. Itu yang di luar, itu yang seperti kan habis itu 2 baju. Terus kan ada kejaran di sekolah ini. Mudah-mudahan sekolah ini tidak seperti itu, karena sekolah juga di sini. Ya, tahu-tahunya habis di luar masuk. Saya berpikir ini, kalau saya selalu ceramah ini nanti saya juga tidak mau. Jadi diminta di keluarga istri, dari mana nih saya dapat mana telurnya? Ada telur tapi tidak bisa dibagi. Apa artinya? Kenapa kita berebut? Karena itu keberkahan maulid. Kalau kita beli 10 enak-enak dimasak di rumah baik-baik, tapi berkahnya, lezatnya, keberkahannya tidak sama di sini. Tidak sama. Saya pernah maaf ya, saya sebutkan bagian karena saya lama di situ. Berebut di 2 orang. Sebentar Pak Sandi saya lompati supaya ada itu bagianku. Dan anehnya karena itu tadi awal orang saya juga ikut. Sampai di rumah dipanggil ibu Nengguru. Kenapa bu? Itu saya sempat di dan itu sudah menjadi apa yang diajarkan di situ. Sistemnya karakter diajarkan, tapi beda caranya. Dulu itu kalau salah orang tidak pernah langsung, tapi sekarang tidak. Diajarkan karakter, tapi diberikan suri keteladanan. Muncullah laqad kana lakum fi Rasulillah uswatun hasanah. Nabi itu contoh teladan. Sekarang katanya banyak orang yang memberikan contoh, tapi sedikit orang yang bisa menjadi contoh. Apa itu contoh? Di samping memerintahkan, di samping menyuruh, menginstruksikan, tapi juga kita ikut. Kalau di pesantren, maaf saya ya lebih banyak di pesantren. Ada anak saya suruh, kalau kita harus bukan wajib,
diharuskan itu ikut sholat berjamaah semua santri. Terus ada ikut dua santri saya temukan 2 hari 2 malam tidak berani sholat berjamaah. Saya tanya, saya tidak kulit, jadi ada itu mudafir satu mau pukul, ya, saya bilang dipukul. Kita telusuri identifikasi itu apa dan apa sebabnya, kenapa tidak mau pergi. Setelah diadili, apa dia bilang? Saya mau sampaikan ini Ustaz, tapi jangan sampai tidak tahu saya itu bahaya, saya keluarkan. Saya bilang rahasiamu ada pada saya. Sampaikan saja demi kebaikanmu. Ternyata yang diperhatikan adalah guru ustaz, salah satu ustaz yang tidak pernah ikut berjamaah. Yang dilihat itu di mana keteladanannya, itulah keteladanannya. Nabi Muhammad SAW menyatakan, ayo sholat berjamaah. Dia lebih awal di masjid. Hal para pemimpin jangan korupsi. Dia tidak korupsi, maka bawahannya tidak berani korupsi. Misalnya, alhamdulillah di Polman keteladanan. Apa bisa? Siapa kita bisa? Tidak boleh seperti ini, tidak boleh. Itu memberikan contoh. Tetapi menjadi contoh, menjadi suri teladan, ini yang susah. Ini yang susah. Hari ini yang sama berbahagia. Salam tim ya. Sudah akhirnya. Ya. Terakhir, saya mau bersikap adil. Ini kan saya bahas khusus apa tadi mau ini. Nah, sekarang ada agenda ini yang saya tentukan. Saya lihat itu purna bakti. Yang paling mulia di dunia adalah orang yang mencapai purna bakti. Orang yang dianggap sangat berjasa adalah orang yang purna bakti, yang mencapai pensiun. Ada teman-teman kita guru mau pensiun, tapi lebih awal dipensiunkan oleh Allah. Belum pensiun sudah meninggalkan. Maka syukurlah kita ini Bapak Ibu guru yang sudah purna bakti. Artinya pengabdian terhadap negara itu sudah sudah maksimal. Sudah maksimal. Kalau saya masih sisa 8 tahun, mudah-mudahan kita yang masih belum mencapai masa pensiun, maka itu kita bisa sempurnakan pengabdian kita kepada negara. Itu tujuan kita. Nah, kenapa saya katakan yang paling hebat, yang paling beruntung itu adalah orang yang mencapai ke pensiunan, karena orang yang pensiun mendapat 2 gaji. Gaji di dunia dan gaji di akhirat. Ustaz, apa itu di akhirat? Ini dah yang paling luar biasa. Gaji di kalau pensiunan, semua saya lihat itu ASN. Kalau sudah pensiun, sudah masa pensiun. Kalau ibu kayaknya tahun itu sudah beberapa. Itu digaji selama itu. Tidak kerja. Itu keuntungan pertama. Istrinya digaji. Kecuali dari istri kembali atau bersiul kembali, kayaknya itu putus ya, putus itu gajinya. Jadi kalau tidak mau putus ya pensiun, tapi apa berbuat kalau masih muda kita masih koki ini nikah misalnya, angkat saja persoalannya. Itu keuntungan pertama. Yang kedua ini yang paling utama, di akhirat kita menjaga namanya pensiunan pahala, dan inilah yang mengalir semacam masa. Nabi itu jaminannya tadi, tidak mata pun Adam, tidak mati di Tuhan Adam, putus di semua pagi. Sedikit kata putus, kelas atas putus. Tapi illa ilmu yang tapang bihi, kecuali ilmu yang bermanfaat. Dan itulah yang bapak-bapak, ibu-ibu yang pernah ajarkan kepada anak. Saya tanya, sudah bisa dihitung berapa sarjana itu anak murid sejak mengajar? Sudah ada ratusan ya? Atau bahkan ribuan? Ada yang S2, banyak. Ada yang S3, ada, bahkan ada prof. Itu hasil karya bapak-bapak. Dan sepanjang anak yang kita ajar itu mengajarkan ilmu yang kita berikan, insya Allah pahalanya bukan hanya dirinya sendiri, tapi masuk pada bapak-bapak. Itulah ilmu. Itulah yang kemuliaan orang itu. Bagaimana kalau tidak pensiun nih, nanti? Iya tetap juga, tapi beda imanan.
kalau saya ini mati, ya insya Allah ilmu yang saya pelajari bersama anak itu, dia selama dimanfaatkan, dia dapat. Itu jaminan ilmu yang dapat, ilmu yang bermanfaat. Selamat Pak, yang saya kenal ini sekali ini adalah Pak Ishak yang sudah, karena beliau ini partner dari Aptripol ya selama sejak tahun 2009 ya. Selamat Pak, doakan saya semoga saya juga sampai paripurna nanti ya. Tapi saya ada satu, bukan Bapak kasih Pak Kojawab, bukan berarti iri kepada Dikna, dan bukan juga ingin pindah, tapi kayaknya mau pindah. Apa itu? Tadi diberikan penyelamatan. Kalau saya ingat saya saya ada pensiunan guru saya itu yang selama Pak sudah pensiun, saya cuma mau diberikan penyelamatan seperti kami. Jadi ya bukan menyuruh apa ya, tapi itu kenyataan. Ya, saya waktu kita rapat di sini, waktu rapat sebagai ada teman saya pakai MI, kita bilang, Pak, ini nanti ada drama tadi program tadi. Saya juga mau menjadi nabi ini menjadi orang Diknas ini bilang begitu. Ya, tapi meskipun bukan nilainya yang dilihat, bukan nilainya. Kalau harga ini paling 100.000 lah mungkin. Tapi bungkusannya biasanya itu yang mahal itu sedikit kecil bungkusannya. Tapi yang besar itu yang apa namanya itu? Yang murah-murah. Jangan terkecoh. Oh, besar tergantung. Jangan dulu. Belum tentu yang besar itu mahal. Coba lihat, beli emas, Ibu. Besar itu, pakai karton besar itu kalau beli emas. Tidak. Tapi kalau beli gimana? Kantongannya besar, tapi jangan terkecoh besarnya. Yang saya masukkan adalah itu penghargaan nilainya. Tidak bisa dibayarkan itu. Makanya saya mau berpuisi, saya mau berpantun kepada Bapak Ibu ya, pensiunan itu. Pohon mangga, pohon pepaya, pohon durian, pohon rambutan. Engkaulah guru yang berjasa. Terima kasih atas ilmu yang kau berikan. Dan jasamu selalu dalam hidupku. Semoga Tuhan selalu bersamamu. Itu hadiahnya, hadiah saya untuk itu. Karena tidak ada bingkisan. Jadi itu dulu jadi hadiahku. Ingat ya, jadi dua itu gantungannya orang pensiunan. Tadi gaji langsung, dia bisa aja. Oh, tanggal berapa nih? Oh iya. Dapat juga gaji 13. Oh iya. Tapi yang itu hanya terbatas sepanjang lama di dunia. Yang paling penting tadi itu adalah amalkan. Orang yang berhasil ketika melihat anaknya bisa, anak didiknya bisa tampil di depannya. Berbahagialah guru-guru, ibu guru melihat siswanya selesai S1. Saya berjanji kemarin saya lihatkan itu ada siswa pertama saya di SD, di MI. Saya sudah sampaikan kalau Anda bisa mencapai sarjana, saya berikan 500 rupiah ketika wisuda. Karena saya mau lihat itu anak siswa saya berhasil. Tapi pernah tidak seperti itu? Lihat ini saya jauh tamat ya, sudah selesai. Dan itulah yang menambah kisahnya siswa. Kemudian kaitannya dengan kita ini Bapak Ibu guru, karena semua kita guru adalah pewaris Nabi Muhammad SAW dan akan itulah pembantu dari selawat kita itu. Apa kata Nabi? Alimu auladakum, ajar itu anak-anakmu, beri pendidikan. Fa'innahum, karena sesungguhnya anak kalian itu makhlukuna diciptakan li ghairi samanin. Suatu masa dan gairi samanin, bukan masalah. Saya tanya, kalau saya yakin bapak-bapak yang terhormat di depan ini, mungkin gurunya itu yang dari SD sudah tidak ada bilang ini. Tidak ada yang beliau bergerak.
Tujuan mereka, niat mereka itu menggantikan dan tidaklah kita seperti ini. Saya bukan guru. Itu saya tidak semata-mata. Ya, itu ya. Sebenarnya masih banyak mau disampaikan, tapi Sulawesi Tengah ini bagi saya sudah di desa. Ada di dua itu di belakang, mulai di dua yang saya tahu. Biar kita tidak tahu kenapa lama sekali. Masih banyak sebenarnya mau. Belum habis konsep ini. Ya, boleh habis. Tapi ya, namanya orang yang bijak itu bisa menyesuaikan keadaan. Ya, bukan orang yang pintar tapi tidak bisa merasakan perasaan orang lain. Ya, yang penting itu guru harus tahu merasakan perasaan muridnya, jangan perasaan muhammad murid. Ya, seperti itu ya. Ya, mungkin demikianlah saya perlu sampaikan. Mohon maaf karena saya adalah manusia biasa juga. Pada senior saya Pak Asih, Pak Okja semua yang saya siap diajar di kursi untuk pertama saya ditawarkan untuk bawakan hikmah. Saya berpikir 100 kali. Ini saya lihat ini senior saya yang saya mau. Tapi bukan ajari, tapi kita bercerita berdasarkan terus Nabi. Semoga kita ini semuanya bersama-sama masuk di surganya Allah dan diberikan kepada. Mungkin demikian apa yang saya kami sampaikan. Bila ada kurangnya mohon dimaafkan. Jika ada benarnya itu datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thariq. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Summa assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikianlah hikmah maulid Nabi besar Muhammad SAW kepada Ustaz Syamsuddin. Kami ucapkan terima kasih. Ini tiba kita di penghujung acara, yakni pembacaan doa. Kami memohon kesediaan Ustaz Husain Ishak, SAG MPDI, untuk membacakan doa. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Salatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa alihi washabihi ajma'in. Amma ba'd. Bapak dan Ibu, para hadirin yang saya hormati, izinkan bagi kami untuk memimpin doa bagi kita semua, meskipun makam kehusuan saya jauh bawah dan di antara bapak dan ibu makam kehusuannya lebih dekat dengan Allah. Saya seperti biasa yang fakir tentang ilmu, tentang kesolehan, tapi pada kesempatan ini izinkanlah saya melaksanakan tugas dari perintah organisasi untuk menegakkan doa pada kesempatan ini. Ilahi Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan katsiran hamdan na'amin hamdan yuwafi wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Segala puji bagi Allah, pemelihara alam semesta. Segala puji atas karunia dan kenikmatan yang Engkau berikan kepada kami. Wahai Tuhanku, bagimu segala puji sebagaimana layaknya kemuliaan wajah-Mu dan keagungan kekuasaan-Mu. Salawat dan keselamatan tercurahkan kepada penghulu Nabi kami, Nabiullah Muhammad SAW, beserta seluruh sahabat dan keluarganya. Allahumma aslih lana dinan ladzi huwa ismatu amri, waslih lana dunyana allati fiha ma'ashi, waslih lana akhiratina allati fiha ma'ari, waj'al hayata ziyadatan lana fi kulli khair, waj'al mauta rahatan lana min kulli syarr.
Allahumma ja'al khaira umrina akhirahu wa khaira amalana khawatimatu wa khaira ayyamana yawma qatibi. Ya Allah, ya Tuhan kami, karuniakanlah kebahagiaan dan kebaikan kami dalam beragama yang merupakan kunci kehormatan bagi kami. Karuniakanlah kebaikan kami di dunia merupakan tempat kami menjalani hidup. Karuniakanlah pula kebahagiaan kami di akhirat yang merupakan tempat kami kembali. Jadikanlah kehidupan kami senantiasa baik. Jadikanlah kematian sebagai kebebasan kami dari segala keburukan. Ya Allah, ya Tuhan kami, jadikanlah umur terbaik kami di penghujungnya. Jadikanlah amat terbaik kami di penutupnya. Jadikanlah hari-hari terbaik kami saat bertemu denganmu. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Allahumma ighfir lana, Allahumma ighfir lana, Allahumma ighfir lana wa li walidayna warhamhum kama rabbayana shighara wa li jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Acara selanjutnya penutup. Saya selaku protokol mengajak para tamu undangan untuk menutup acara ini dengan bersama-sama membaca hamdalah. Alhamdulillah. Dengan berakhirnya acara penutup, maka berakhir pula rangkaian acara konferensi kerja cabang Konkercap 3 PGRI Cabang Binuang, penugasan Purna Bakti Kepala Sekolah dan Guru, serta acara Maulid Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kami atas nama keluarga besar PGRI Cabang Binuang mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada para tamu undangan dan memohon maaf apabila ada kesalahan dan kekurangan dari kami. Saya akhiri dengan ucapan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.